Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Nabila dari jurusan PGSD, NIM saya 2023 110 1046. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis cireng isi. Nah, di slide selanjutnya ada awal perjalanan cireng isi. Awal perjalanan bisnis saya ini yang pertama itu berawal dari eksperimen di dapur kecil. Saya menciptakan cireng isi dengan isian yang melimpah yang bikin nagih. Suatu hari ada seorang teman saya yang mencicipi dan spontan berkata, "Ini enak banget, apa ya namanya?" Setelah berpikir, saya menggabungkan kata cireng dan namanya sendiri, terbitlah Cirena by Nisa. Di slide yang ketiga, di sini ada tujuan bisnis saya. Tujuan bisnis saya yang pertama itu membagikan cita rasa lezat yang membuat cireng isi dengan isian yang melimpah dan rasa khas yang bisa dinikmati semua orang. Yang kedua ada membangun usaha sendiri, itu mengembangkan bisnis kuliner yang bisa bertahan lama dan terus berkembang. Dan yang ketiga itu mengenalkan cireng dengan inovasi baru, itu seperti membuat varian yang unik agar cireng tidak sekedar cemilan biasa tapi jadi favorit banyak orang. Dan tujuan yang terakhir itu menjadikan Cirena by Nisa sebagai sumber penghasilan yang stabil dan berkembang. Halaman 4 itu ada gambar produk seperti ada cireng isi ayam suwir pedas dan ada cireng isi coklat, dan terakhir ada cireng isi keju lumer. Di slide kelima di situ ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan atau strengths. Pertama itu kekuatannya cemilan populer dengan banyak peminat. Harganya juga terjangkau dan kompetitif. Dan yang ketiga bisa dijual dalam bentuk matang dan mentah atau frozen food. Dan kelemahannya weaknesses itu yang pertama, pada kelemahannya itu ada produk tidak tahan lama ketika sudah digoreng dan ketergantungan pada kualitas minyak goreng untuk menjaga rasa. Dan yang ketiga, persaingan dalam merek lain di pasar yang sama. Dan peluangnya itu ada 3 juga. Yang pertama, tren makanan ringan terus meningkat, dan yang kedua dapat dijual melalui marketplace dan layanan pesan antar online, dan yang ketiga itu bisa dikembangkan dalam variasi rasa dan inovasi baru. Dan yang terakhir itu ada ancamannya ada 2. Yang pertama ada harga bahan baku yang naik turun, dan yang kedua kemungkinan muncul pesaing baru dengan produk serupa. Nah, di slide ke-6 itu ada strategis bisnisnya. Yang pertama itu ada produk berkualitas, itu juga ada 2. Yang pertama itu buat produk berkualitas itu yang pertama ada gunakan bahan terbaik agar cireng tetap enak dan renyah. Terus yang kedua ada variasi isian yang menarik, itu seperti keju lumer, coklat crunchy, ayam pedas, dan lain-lain agar pelanggan punya banyak pilihan. Nah, yang kedua itu ada pemasaran digital. Pemasaran digital di bisnis saya itu bisa lewat promosi lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Saya juga promosi lewat Instagram ada, di WhatsApp juga ada. Nanti saya cantumin website Instagramnya dan WhatsApp. Nah, yang kedua itu ada foto dan video yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga kolaborasi dengan food vlogger. Yang ketiga itu juga ada strategi penjualan. Itu juga ada 3 juga. Yang pertama sistem pre-order untuk menghindari stok berlebihan. Yang kedua ada paket bundling atau promo diskon untuk menarik pelanggan. Yang ketiga ada menawarkan sistem reseller agar jangkauan pasar lebih baik. Nah, di slide
ketujuh itu ada target pasar. Nah, target pasar di usaha cireng isi ini ada 5 nih. Yang pertama itu khusus pelajar dan mahasiswa. Yang kedua khusus karyawan dan tenaga medis, karena cireng isi ayam ini saya berbisnis di dekat rumah sakit. Dan yang ketiga itu ada ibu rumah tangga. Yang keempat masyarakat umum. Dan yang terakhir itu, selain itu saya juga menargetkan penjualan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Di slide ke-8 itu ada rencana keuangan. Nah, estimasi modal awal di bisnis saya itu sewa tempat setahun 65 juta, dan bahan baku awal itu seperti tepung, isian, bumbu, dan minyak itu kisaran 3.500.000, dan peralatan masak itu seperti kompor, wajan, saringan, spatula itu juga 3 juta, dan alat kemasan dan branding seperti stiker, label, dan banner itu kisaran 2 juta, dan kemasan take away box itu 50 pieces 2.500.000. Total modal awal saya itu total semuanya 76 juta. Dan di slide terakhir saya ada estimasi harga jual dan keuntungannya. Yang pertama itu cireng isi mateng siap santap, itu harga per piecesnya 3.000 sampai 5.000. Itu tergantung varian isian. Dan di sini ada paket bundling gitu, paket 3 pieces harganya 14.000 semua varian, dan paket 5 pieces itu harganya 22.000. Dan di cireng isi mentah atau frozen food itu juga ada paket bundlingnya. Yang paket bundlingnya tuh kayak isinya paket 5 pieces 20.000, terus paket 10 pieces 38.000. Dan yang ketiga ada perkiraan penjualan harian dan pendapatan bulanan. Target penjualan harian itu 100 porsi gabungan mateng dan frozen, itu pendapatan estimasi per bulan 100 porsi dikali 4 juta dikali 30 hari sama dengan 12 juta. Jika ditambahkan dengan penjualan online dan bundling, pendapatan bisa meningkat hingga 18 juta sampai 20 juta per bulan. Nah, kenapa saya memilih bisnis ini? Karena saya melihat adanya peluang yang lebih besar untuk berkembang di industri kuliner dengan produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan tren pasarnya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menjual bisnis Cirene by Nisa agar dapat fokus pada pengembangan. Terus, lalu yang memiliki potensi pasar lebih luas dan peluang pertumbuhan lebih besar. Dengan strategi yang tepat, kami yakin Cirene by Nisa bisa menjadi makanan favorit banyak orang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.